Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tiba saatnya saat ini saya akan mereview gimana sih enaknya naik sepeda saya ini. Nah, oke, cekidot. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita reading sambil lalu menjelaskan enaknya naik sepeda ini ya. Oke, suka dukanya lah. Hey. Oke, baik. Saya akan langsung jelaskan ya suka dukanya memodif Vixen full firing kayak gini. Nah, saya akan bahas sukanya dulu dah ya. Yang nggak enaknya nanti aja belakangan. Yang pertama itu sukanya ya lebih ke penampilan ya. Penampilannya itu lebih wow lah, lebih berbeda dengan yang lain gitu, lebih sporty. Iya kan? Nah, jadi kalau di modif full firing itu fixnya udah gak kelihatan, jadi lebih keren lah, gak kalah sama motor-motor sport firing yang ori lah, yang aslinya gitu, kayak R15 Ninja dan kawan-kawan. Kalau sama ZX25R ya masih bagusan ZX25R. Kalau apalagi sih enaknya, nah yang kedua itu enaknya modif full firing daripada beli yang ori ya, yang R25 orinya itu lebih irit bos. Nah, jadi bensinnya lebih irit daripada yang 2 silinder yang 250 cc. Nah, juga mengenai pajaknya itu juga lebih murah. Nah, kalau Vixen kan cuma 300 sampai 400-an ya pajaknya. Tapi kalau 250 cc yang R25 ori itu 600 sampai 800 ribuan kalau nggak salah. Nah, apalagi enaknya di modif full firing ini dari segi ridingnya ya, ridingnya itu lebih enak. Kenapa kok saya bilang lebih enak? Kalau Anda punya Vixen ya, itu joknya kan nggak lebar, agak sempit. Nah, dibandingkan dengan jok R25 ini. Nah, kalau jok R25 ini lebih lebar, jadi duduknya itu lebih pakem gitu, lebih enak. Kalau untuk posisi riding di setir ini ya, ini kan setir jepit, ya agak nunduk lah ya, tapi gak terlalu pegel lah. Nah, masih worth it lah untuk dipakai perjalanan jauh. Nah, apalagi sukanya ya, enaknya itu di modif ini kayaknya nggak ada ya, nggak ada lagi, bukan nggak ada sih, cuman mungkin saya lupa gitu. Nah, untuk dukanya sih itu tergantung orangnya ya, soalnya hampir tidak ada hampir tidak ada dukanya ini modif kayak gini ya. Kalau masalah uang mah habisnya itu mah, itu kan bukan masalah besar ya bagi modifikator. Habis berapa juta pun kalau udah hobi modif itu nggak masalah ya kan. Ini yang saya pribadi habisnya 10 jutaan lebih kayaknya bos kalau di total. Cuman ini kan ngecer jadi nggak kerasa gitu. Dan yang Anda harus perhatikan kalau modif full firing kayak gini itu baut-bautnya. Nah, jadi jangan lupa 1 minggu sekali lah atau berapa minggu sekali itu bautnya dicek. Kadang ada yang kendor bos ya, dicek. Takutnya kalau dibawa ke jalan yang kurang mulus lah, anggap kurang mulus, itu takut berjatuhan, jadi ngalotor lah, bahasa Maduranya tuh ngalotor bos kayak gitu. Jadi harus dicek baut-bautnya. Nah, kalau untuk yang saya ini tidak terlalu dicek, soalnya apa, ini saya dikasih pangkon banyak gitu. Ini frame slider ini bukan asal buat ya, ini ada fungsinya. Jadi frame slider di sini ini untuk menopang firing yang ada di samping. Nah, jadi saya ditambahin itu dudukan gitu. Kalau aslinya mah ya belinya itu, kalau beli firingnya itu gak dikasih itu. Jadi firing samping ini langsung melekat ke tangki. Nah,
jadi kurang kuat lah saya makanya saya buatin frame slider buat dudukan fairing samping. Untuk fairing depan saya las ya, di situ saya las biar lebih kokoh lagi. Susahnya apa lagi ya? Oh iya, kalau anda modif fiction atau apalah sepeda motor yang sebelumnya bukan fairing terus dikasih fairing, full fairing lah ya, siap-siap dikata-katain. Kok bisa bang? Nah iya, percaya gak percaya, anda pasti akan dikata-katain oleh siapa? Oleh teman anda sendiri. Nah kok bisa bang? Yang mana gua tahu. Intinya selama saya modif ini, aduh banyak bacotan temen gua sendiri yang ingin ngejatuhin gitu. Bukan ingin ngejatuhin, tapi ngata-ngatain aja, bercanda gitu. Tapi gak enak amat di telinga, ngatain fiction siluman lah, atau fiction kerupuk istilahnya. Kalau bahasa Mado itu fiction kerupuk ya. Kenapa gak disuruh beli sepeda yang asli atau fairing yang asli M15, itu kan cukup uangnya ya. Ya biasalah netizen ya. Netizen, bukan netizen itu teman biasa, mulut teman kayak gitu. Dan kalau ingin saya jawab ya, kenapa sih saya gak beli sepeda motor yang asli atau beli Ninja R15 ya, beli Ninja lah. Jadi alasan gue itu simpel. Jadi gua gak mau beli merek atau kendaraan ya yang dulu pernah buat mantan gua berpaling boy. Jadi waktu dulu gua beli masih punya Mio ya, terus ada gara-gara emblem itu Ninja itu membuat mantan gua berpaling. Aduh, jadi agak males lah beli Ninja, lebih baik beli R6 gitu. Ya tapi kalau punya uang terus dikasih Ninja itu ZX ya mau juga sih boy ya. Kan rezeki. Dukanya apa lagi ya naik sepeda ini? Kalau untuk tikung menikung ini masih normal seperti yang asli, nggak ada halangan apapun. Jadi aman-aman aja, gak mentok. Dan selanjutnya gak enaknya itu apa ya? Kalau ketemu polisi sih gak ditilang. Saya udah sering lah operasian itu di Sumenep pakai sepeda ini, tapi dengan catatan knalpot masih belum saya ganti. Jadi knalpotnya masih pakai knalpot ori fiction, jadi gak ditilang. Kalau pakai knalpot racing kayak ini ya insya Allah sepeda anda akan mondok di Kapolres. Ya aneh juga sih kenapa kami para modifikator itu selalu jadi musuh para polisi. Harus kan hobi kita itu apa ya, kita itu menciptakan, kita itu berkarya, ya kan? Kita agak semena-mena penikmat buatan pabrik, apalagi pabrik dari luar negeri ya, Jepang gitu, kayak Honda, Yamaha dan lain-lain dan kawan-kawan. Jadi meski kita gak bisa buat sepeda motor dari awal gitu, setidaknya kita berkarya lah, atau mengubah memodifikasi sepedanya agar tidak sama dengan yang lain gitu. Ada inovasi baru. Tapi entah kenapa kok malah jadi musuh para polisi, padahal kita nggak ganggu mereka. Ya namanya tuntutan pekerjaan ya. Kalau polisi terus rakyatnya baik-baik semua, gak ada yang disalahin, mereka mau makan apa? Ya sudah. Tapi untuk modifikator seluruh Indonesia atau seluruh dunia lah, jangan pernah kapok ya, jangan pernah takut jadi musuh polisi. Anggaplah musuh polisi. Jadi tetaplah berkarya selama anda itu tidak merugikan orang lain. Nah, kecuali anda memodifikasi sepedanya itu dikasih rudal gitu, jadi sekali pencet keluar rudal, itu berbahaya. Kalau memodifikasi kayak gini kan nggak mengganggu,
ya kan, nggak mengganggu sama sekali. Tapi kenapa kok ditilang gitu, aneh emang. Apalagi ya enaknya ya, ini kalau dibuat top speed juga nggak apa istilahnya ya, nggak geol-geol gitu. Mungkin saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Di depan udah tikungan boy, ada pertigaan. Ya intinya gak geol-geol lah, masih pakem. Tapi gak tahu lagi kalau yang mau di full firing itu cuma dikasih pangkon baut ya, bukan dilas. Mungkin itu goyah, tapi ini kan saya di las, jadi amat pakem. Mantap lah pokoknya. Dan apa lagi ya, ini bukan yang pertama ya, di Sumeneb itu modifikasi Vision full firing. Ada lagi kalau nggak salah CBR biasa itu yang 150 dimodif jadi CBR 250 RR bon. Tapi kayaknya fiber sih, cuman nggak tahu orang mana. Cuman kebetulan aja kemarin itu pernah berpapasan gitu, CBR 250 RR. Mungkin kalau nanti ketemu lagi saya sapa gitu, atau saya berhentiin untuk direview mungkin sepedanya gitu. Kalau dibolehin sih sama orangnya, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Ya mungkin itu ya. Apalagi saya juga bingung, gak enaknya naik sepeda modifan ini. Banyak enaknya sih, jadi hampir gak enak. Gak enaknya tuh hampir gak ada. Ya cuma bacotan orang itu yang gak enak boy. Sumpah gak enak banget. Ini dikasih frame slider aja kayak gini karena belum dicat. Dibilang mau freestyle boy, dibilang mau willy, padahal gua mah gak bisa. Hah, namanya hidup. Ini posisinya sepeda saya belum diganti ban gambot ya, belum diganti ban yang gede, soalnya bannya masih gak ada. Kalau velgnya udah ada 5,5 inci ya, yang depan 3,5 sudah ada di rumah itu, gak dipasang. Soalnya bannya tuh masih gak ada, bukan gak ada sih, belum dibeli lah. Sudah ada uang nih saya pasang. Mungkin ngaruh ya, kalau ban itu ngaruh ke kecepatan mungkin ya. 150 cc lah rodanya, bannya itu ukuran 150 ya, berkurang dikit lah performanya. Tapi gak apa-apa, yang penting ganteng. Saya mah gak suka ngebut juga. Oh iya, saya juga gak tahu juga ya kenapa saat saya modif full firing ini, saya di modif full firing itu malah tambah ceper boy. Gak tahu kenapa, padahal ini sudah saya ganti ya, apanya itu istilahnya, di skok itu diganti di bor gitu, ditinggiin, tapi tetap aja lebih tinggi Vision yang ori. Itu karena apa ya, saya juga gak tahu. Jadi ini kurang bagus lah kalau terlalu ceper. Ini malah lebih bagus kalau nungging gitu, lebih tinggi. Apa emang perasaan gua aja ya boy? Soalnya saya naik Vision temen itu tinggi banget, padahal orisinil, maksudnya gak diganti apa-apa tapi tinggi. Nah yang saya ini malah ceper. Nah
ini kan yang ori. Nah gimana kalau yang pakai fiber bang? Kalau ada yang kayak gitu, gimana kalau yang firingnya itu fiber, apakah awet? Kalau masalah awet kan tergantung pemakaian ya, tapi kalau sama-sama satu orang yang pakai ya, yang fiber sama yang ori, ya lebih awet yang ori lah, itu so pasti. Enaknya yang fiber apa, yang jelas kalau fiber itu enaknya ya lebih murah. Terus kalau fiber itu gak enaknya gimana ya, penampilannya itu kurang lah, gak terlalu mirip. Terus gak kuat panas boy, jadi gak kayak yang ori. Jadi kalau fiber itu mudah retak dan gak kuat panas, gak tahan panas. Jadi kalau posisinya di mesin itu, fairing di bawah mesin, itu bisa cepat keropos. Biasanya saya kan nggak pernah pakai fiber, cuman yang teman-teman gitu, pengalaman teman-teman yang diganti ke fiber kayak gitu, jadi keropos. Kalau nggak salah yang Blue Rizky itu fiber juga, yang Blue Rizky, yang Rossi itu, Rossi Motovlogger itu kayaknya pakai fiber juga. Oke, mungkin itu saja ya. Kalau ada yang kurang atau ada yang mau nambahin, tulis saja di kolom komentar. Soalnya ini sudah mau nyampe rumah, jadi sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu teman-teman gua. Jim. Malah dulu kan anjing.